Assalamualaikum Mams. Pernah pusing karena anak sembelit nggak? Jadi kemarin anakku sembelit sampai parah banget di usia 18 bulan. Terus karena nggak ada kemungkinan penyebab lain, ditanyain deh sama DSA-nya, susunya apa? Terus aku jawab susunya Enfagrow. Terus beliau bilang coba diselang-seling sama susu lainnya sambil trial and error. Nah kalau mau trial and error susu mahal kan sayang ya Mams. Jadi aku coba trial and error susu murah aja. Di sini ada susu Frisian Flag Primagro, Nestle Batita, Nestle Denko, SGM, dan Nestle Lactogro. Oh iya, disclaimer ya Mams, aku bukan ahli gizi, jadi ini hasil analisis dan pengalamanku aja. Jadi untuk membandingkan susu ini aku pakai 7 komponen, yaitu harga, efek terhadap kecerdasan, pertumbuhan, daya tahan tubuh, komponen keunggulan, pengalaman riset nutrisinya, dan juga jumlah gula. Untuk efek terhadap pertumbuhan, perkembangan otak, dan daya tahan tubuh itu aku ambil dari komponen-komponen apa saja yang disebutkan di masing-masing susunya ya Mams. Oh iya, ini berhubung ada susu yang per gelasnya itu dihitung 35 gram dan ada yang 40 gram, jadi semuanya aku bagi ke takaran 35 gram per saji biar adil ya. Contohnya ada yang jumlah sajiannya itu 40 gram per gelas, lalu aku bagi semua nilai gizinya jadi saat 35 gram per gelas. Nah ini untuk harganya aku ambil di toko Indomaret di kota Balikpapan, kecuali Enfagrow diambil dari harga Shopee karena di Indomaret nggak ada. Bisa kita lihat kalau harga Enfagrow itu mahal banget dibandingkan sama susu lainnya ya. Jadi kira-kira apa ya keunggulan susu Enfagrow sama susu murah lainnya? Terus dari kelima susu ini mana ya yang kandungannya mendekati Enfagrow? Oh iya, jadi sebenarnya susu itu cocok-cocokan ya Mams, dan masing-masing punya keunggulannya sendiri. Kayak kalau misalnya Frisian Flag ini punya 9 asam amino esensial. Kalau Batita ini tinggi banget zat besinya. Kalau Denko itu bebas sukrosa dan ada bakteri Lactobacillus rhamnosusnya. Kalau SGM itu yang paling murah. Kalau Lactogro itu ada bakteri Lactobacillus reuteri. Yang pertama, dari segi kecerdasan itu untuk DHA atau suatu zat yang berfungsi untuk perkembangan otak, mata, dan efek positif perilaku pada anak, itu ternyata untuk yang susu murah itu nggak bisa menyamakan dari Enfagrow ya, bahkan setengahnya itu pun nggak ada gitu. Nah yang paling tinggi itu ada di Primagro, yaitu 15,14, diikuti sama Lactogro, terus Denko, Batita, sama SGM. Nah DHA Enfagrow itu tinggi banget ya teman-teman. Mungkin ini salah satu hal kenapa si Enfagrow itu jadi mahal banget. Terus untuk omega 3 atau alanya ini Enfagrow juga tinggi banget. Terus untuk omega 6 itu yang tinggi justru Denko-nya teman-teman. Jadi untuk Batita juga lebih tinggi, SGM, Lactogro itu lebih tinggi daripada Enfagrow. Terus untuk zat besi, nah ini ternyata Enfagrow itu kalah sama Batita ya. Jadi Batita itu zat besinya tinggi banget sampai 30, tapi untuk susu murah lainnya itu di bawahnya Enfagrow. Lanjut untuk komponen yang bisa membantu pertumbuhan, itu di sini ada protein, kalsium, sama vitamin D. Nah ternyata untuk proteinnya itu ternyata semuanya tuh di bawah Enfagrow ya, cuman ini kita bisa lihat kalau Lactogro itu yang paling tinggi di antara susu murah lainnya 5,18, tapi untuk Primagro ini yang paling rendah kandungan proteinnya. Sementara untuk kandungan kalsium itu Enfagrow sama Denko itu sama ya, yang lainnya di bawahnya Enfagrow sama Denko. Terus untuk vitamin D, jadi vitamin D ini fungsinya untuk membantu penyerapan kalsium. Nah yang paling tinggi justru di Lactogro-nya gitu, terus diikuti sama Denko. Dan untuk Enfagrow
itu justru malah di bawah Denko sama Lactogro. Oke, untuk efeknya pada daya tahan tubuh, nah di sini ada vitamin A, C, E, zinc, selenium, dan tembaga itu fungsinya untuk berkontribusi terhadap fungsi normal daya tahan tubuh. Nah ini bisa kita lihat kalau vitamin A itu yang paling tinggi ada di Denko. Terus vitamin C ada di Primagro, vitamin E ada di Primagro juga. Terus zincnya itu ada di SGM, selenium di Primagro. Terus untuk tembaga ini ada di Enfagro. Jadi Enfagro yang susunya itu paling mahal, tapi ternyata kandungan untuk daya tahan tubuhnya itu dia cuman unggul di tembaga aja ya teman-teman. Nah terus untuk serat pangan itu yang paling tinggi ada di Lactogro, sementara si Batita sama Denko ini nggak punya serat pangan. Prebiotik yang didapat dari serat pangan itu diketahui dapat meningkatkan produktivitas bakteri baik dalam usus besar sehingga membantu proses fermentasi. Jadi nanti bisa meningkatkan imunitas gitu. Oke, kita lanjut ke gula. Jadi untuk gula ini ada dua komponen ya, yaitu laktosa sama sukrosa. Nah, apa sih bedanya? Kalau laktosa itu biasanya itu sudah ada di ASI atau air susu murni. Jadi dia fungsinya bisa ningkatin imun, ningkatin penyerapan kalsium, magnesium, dan mangan gitu. Nah, sebaliknya nih, Mams, kalau sukrosa itu justru gula yang biasanya kita konsumsi sehari-hari di rumah, kayak kalau kita mau bikin teh gitu. Nah, menurut American Health Association ternyata sebenarnya gula yang kayak gitu tuh nggak boleh dikasihkan ke anak di bawah usia 2 tahun. Kenapa? Karena sesuai penelitian, semakin rendah konsumsi sukrosa dalam jangka panjang dikaitkan dengan asupan nutrisi dan pertumbuhan yang lebih baik gitu. Jadi kita kalau misalnya milih susu tuh yang sukrosanya itu nggak ada gitu ya. Nah di sini kita bisa lihat kalau ternyata si Primagro ini sukrosanya tinggi banget loh, Mams, sampai 2,84. Bayangin kalau misalnya anak kita sehari minum susu 5 kali, otomatis nanti dia sudah mengkonsumsi hampir 15 gram sendiri dari susu doang gitu. Kita belum tahu kalau misalnya ada makanan-makanan lain yang juga mengandung sukrosa gitu kan. Sementara untuk SGM ini juga ada sukrosanya yaitu 2 gram. Kalau Enfagro, Batita, Denko, sama Lactogro itu bebas sukrosa, jadi insya Allah aman ya. Nah cuman ini sebenarnya balik lagi sih ke prinsip dari Mams sendiri ya. Kalau aku karena memang di keluargaku itu ada riwayat diabetes, jadi kita emang sebisa mungkin ngehindarin susu-susu yang mengandung gula. Oke, jadi sekarang kita ke komponen-komponen yang diunggulin sama susunya sendiri. Jadi di sini ada fos, terus fosfolipid dan juga beta glukan ini cuman ada di Enfagro. Jadi untuk fos sama beta glukan itu fungsinya untuk daya tahan tubuh, terus untuk fosfolipid ini untuk perkembangan saraf otak si kecil ya. Nah, terus untuk sphingomyelin ini cuman ada di Enfagro sama Primagro. Primagro itu ada tapi komponennya nggak sebanyak Enfagro ya. Ini juga fungsinya untuk kecerdasan. Terus untuk asam sialat ini untuk meningkatkan kecerdasan dan imunitas, terus taurin juga untuk kecerdasan, terus tirosin untuk neurotransmitter. Itu ternyata yang unggul ada di Primagro. Bahkan untuk susu yang mahal atau Enfagro itu dia nggak punya ya. Nah terus untuk asam amino esensial ini diunggulin banget sama Primagro karena dia punya 9 komponen, sedangkan Batita Denko itu cuma punya 8, SGM itu cuma punya 6. Nah sementara buat Enfagro sama Lactogro itu dia nggak ada nyebutin berapa sih jumlah kandungan asam amino esensialnya. Tapi Mams nggak usah khawatir karena sebenarnya AAE itu udah ada ya di susu sapi gitu. Terus untuk Denko nih dia unggul di Lactobacillus rhamnosus, sementara untuk Lactogro itu unggul di Lactobacillus reuteri. Nah ini untuk kandungan vitamin sama mineral, ini aku bingung banget milihnya, tapi kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi memang ada yang mengunggulkan vitamin B1, ada yang ngunggulin magnesium gitu. Cuman memang untuk yang punya mangan itu cuman Enfagro ya. Jadi aku nggak tahu sih, mungkin ini salah satu penyebab kenapa Enfagro mahal. Jadi fungsinya adalah berperan dalam proses regenerasi sel darah merah dan metabolisme karbohidrat. Nah, terus dari aspek lainnya itu adalah pengalaman di bidang risetnya ya teman-teman. Jadi kalau untuk Enfagro ini sudah 100 tahun, terus kalau untuk Batita,
Batita, Denko, sama Lactogro itu sudah 150 tahun pengalaman di bidang pengembangan susu formula, karena mereka punya Nestle Research Center ya. Jadi mereka bertiga ini dari Nestle. Terus kalau untuk Primagro ini kita udah tahu ya kalau Friesland Campina atau Friesen Flag itu juga sebenarnya udah lama banget. Nah, terus untuk SGM ini udah berpengalaman 70 tahun dan dia punya lokal gitu. Nah, jadi dari kelima susu murah ini, aku langsung nyoret Primagro sama SGM karena emang di keluargaku ada keturunan penyakit gula ya. Jadi kita harus hati-hati. Jadi di sini aku punya 3 pilihan, yaitu Batita, Denko, sama Lactogro. Nah, memang aku udah pernah nyobain ya Batita, Denko, sama Lactogro ke anakku, dan ternyata yang paling cocok itu cuman Denko, teman-teman. Gak tau kenapa sih, pokoknya kalau pakai Denko itu anakku nggak diare, terus dia juga nggak sembelit gitu. Nah, padahal nih Denko itu kan gak ada kandungan seratnya ya, sedangkan Lactogro itu dia ada kandungan seratnya, tapi anakku ternyata gak cocok, jadi dia masih kayak sembelit gitu. Aku gak tahu sih, mungkin dia cocoknya itu sama bakteri yang Lactobacillus rhamnosus, jadi dia nggak cocok sama bakteri Lactobacillus reuteri-nya atau gimana, aku juga nggak tahu. Terus untuk Batita ini dia ternyata masih sembelit juga, mungkin karena memang nggak ada bakteri Lactobacillusnya ya gitu. Oke mams, itu tadi adalah review dari aku ya. Jadi sekali lagi aku disclaimer kalau aku bukan ahli gizi atau dokter. Jadi ini cuman dari pengalaman aku sendiri dan dari riset aku sendiri. Jadi kalau misalnya mams mau menyanggah nih atau mau kasih masukan, boleh banget untuk komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.